aktivis Banyuwangi yang dipimpin M. Yunus Wahyudi dan P. Amir laporkan dugaan pelanggaran etik Ketua Pengadilan ke Komisi Yudisial, Jakarta. Sejumlah aktivis yang mewakili masyarakat Banyuwangi mendatangi kantor Komisi Yudisial CI untuk menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum hakim, termasuk Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi. Perwakilan pelapor M. Yunus dan Pak Amir menyatakan bahwa laporan tersebut sudah berjalan beberapa bulan. Pihak Komisi Yudisial bahkan telah turun langsung ke lapangan guna melakukan pemeriksaan dan meminta data-data pelengkap langsung kepada pihak pelapor. Hingga saat ini, proses hukum di internal 1 telah memasuki tahapan sidang pleno. Para aktivis kini tengah menunggu salinan putusan resmi dari pihak KAI yang akan dikirimkan secara daring. Hasil dari pemeriksaan data bab ini sudah diplenokan. Kami sedang menunggu hasilnya. Jika nanti hasil putusannya sanksi ringan, maka berupa teguran. Jika sedang akan dinonpalukan sampai 6 bulan. Namun jika berat, akan berlanjut ke sidang istimewa Majelis Kehormatan Hakim, ujar M. Yunus dalam orasinya di Jakarta. Pihak pelapor menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik pemerasan, suap, dan penyalahgunaan tanda tangan jabatan di luar wewenang yang merugikan kemerdekaan rakyat. Para aktivis menyatakan tidak akan berhenti di sini. Jika hasil putusan sidang pleno Komisi Yudisial dirasa belum memberikan keadilan yang setimpal, pihak pelapor menegaskan siap untuk melakukan upaya hukum lanjutan dan kembali melayangkan laporan demi menjaga marwah peradilan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita keluar dari ruangan atas laporan kenakalan oknum-oknum hakim, terutama laporan di sini adalah kenakalan daripada Ketua Pengadilan Banyuwangi, di mana dari kenakalan itu sudah dilaporkan beberapa bulan yang lalu, bahkan Komisi Yudisial, hakim yang turun langsung ke rumahnya dan kantornya Pak Amir selaku pelapor, dan hasilnya luar biasa. Sebenarnya hasilnya dari data-data BAP daripada hakim yang dilaporkan ini sudah ada sidang pleno. Ya, ini ada kita surat sudah disidangkan pleno, padahal sudah ada hasilnya. Hasil daripada putusan KY, nanti kalau hasilnya ringan maka hanya sebuah teguran. Tetapi kalau hasilnya menengah, nanti tidak boleh pegang palu sampai 6 bulan. Yang berat, itu yang berat. Tapi kalau yang putusan berat, maka akan sidang lagi, namanya sidang istimewa. Nanti hakim itu akan disidangkan oleh hakim dari KY dan hakim dari Mahkamah Agung. Yang pelanggarannya 1 sampai dipecat. Ya, paling ringan tidak boleh memegang palu selama 2 tahun. Ya, terus kalau ada lagi ada sanksi langsung diberhentikan dan masih menerima gaji. Ya, ini peringatan kepada untuk hakim-hakim seluruh Indonesia bahwa kami sudah punya perintah dari KY kalau ada hakim-hakim yang nakal, terutama penyuapan, terutama istilahnya pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum hakim, untuk melaporkan di tempat KY ini. Dan hasil daripada tanda tangan hakim Ketua Pengadilan ini sangat berbahaya dan membahayakan. Karena apa? Dengan tanda tangan beliaunya ini nggak punya hak tanda tangan di masalah timdu. Dia hanya punya hak tanda tangan dalam putusan perkara, tidak dalam timdu. Karena timdu ini banyak yang dipenjara gara-gara tanda tangan daripada oknum-oknum hakim-hakim nakal. Hari ini kita sudah mendapatkan satu putusan yang nanti akan dikirim lewat online, ya, langsung ke kantornya Pak Amir. Putusannya apa? Kalau memang putusannya kita tidak terima, kita masih bisa menggugat lagi, kita masih bisa melaporkan lagi. Kalau ada kong kali kong, atau mungkin hakimnya juga sogok menyogok. Jadi saya harap hakim ini jangan merasa mentang-mentang karena Anda sebagai wakil tangan Tuhan punya ketok palu. Ketok palu Anda ini sangat berbahaya bagi kemerdekaan rakyat. Hari ini saya mewakili semua rakyat Indonesia, bahkan rakyat di Banyuwangi yang sudah pernah dipenjara karena ketok palu dari kesalahan hakim tentang timdu. Timdu ini beberapa kepala yang di atas, mulai Kapolres, mulai Ketua Pengadilan, mulai Ketua DPR, mulai Dan Lanal, mulai Ketua Pengadilan, Kajari, semua tanda tangan timdu yang diperintah
diatur bersembunyi di ketiaknya Abdullah Aswar Anas. Apakah dalam tanda tangan ini dibayar atau tidak dibayar, maka yang menentukan adalah komisi yudisial, hakimnya, hakim per hakim. Saya menginginkan pengadilan ini, komisi yudisial ini benar-benar mengadili hakim-hakimnya nakal, sehingga dalam kenakalan dalam putusan nanti akan disidangkan sidang istimewa yang akan disidangkan oleh Mahkamah Agung dan komisi yudisial dan KY ya. Harapan saya kedatangan kita semua masyarakat Banyuwangi di sini sudah mendapat jawaban yang luar biasa, di proses yang luar biasa, diperhatikan karena kekurangan apapun data-data selalu dari KY telepon kepada Pak Amir meminta data-data. Saya yakin hasilnya pasti akan ada sidang istimewa dan sanksi berat yang akan diterima oleh oknum hakim nakal, terutama Ketua Pengadilan Banyuwangi. Belum pemerasannya di 2 kapal yang tenggelam dan terbakar yang menyangkut pemerasan miliaran yang saya laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.